teman-teman Ko Alvin, teman-teman saya juga, seluruh keluarga LQ, keluarga Quotient Fund, keluarga Q News, teman-teman Kate, dan Bapak Bambang, tim dari Gereja Aukurum ini. Dan tadi saya lihat ada beberapa yang saya belum kenal, tapi datang ke sini. Saya tanya, apakah sebelumnya pernah ketemu saya atau Ko Alvin? Mungkin saya nggak ingat, tapi katanya belum pernah. Yang ibu dua itu sampai nangis. Melihat itu saya sebenarnya terharu juga, kayak seorang sosok Alvin Lim ternyata bisa menggugah hati orang sebanyak itu. Meskipun sekarang ya, saya sempat lihat, tadi sempat nge-scroll bukan Agus sih, sempat nge-scroll. Saya nggak mau buka-buka sosmed sebenarnya, saya bukan yang sosmed person gitu. Tapi tadi saya sempat buka sedikit di Kompas atau di mana, saya buka komen-komennya, kok jelek ya. Sebagian masih ada yang ngomongin Novi Agus. Satu hal soal Novi Agus, itu kalau orang mau bilang ini pansos, oh Alvin Lim cuma mau pansos, cuma mau tahu, cuma mau nunggangin viralnya kasus. Sebenarnya teman-teman enggak. Dari awal Novi Agus bergulir berbulan-bulan itu, Ko Alvin sering bilang sama saya, aduh ini Novi Agus nggak selesai, aduh ini Novi Agus nggak selesai. Males lah kasus receh, tapi satu titik dia bilang, aku mau bantuin Agus. Ini aku tahu kalau aku maju bantuin Agus, pasti aku akan dibully seluruh masyarakat Indonesia. Aku tahu namaku udah bagus banget, tapi nggak apa-apa. Kasihan, aku tanya, kenapa kenapa? Maksudnya kenapa dengan ambil keputusan kayak gitu? Itu kan sebenarnya ngasih dia resiko ke pekerjaannya. Dia bilang kasihan, saya bayangin orang buta. Orang udah buta, mana mau sih orang ada yang buta, habis gitu dibully satu negara. Jadi maksudnya yang saya lihat dari Ko Alvin ini, dia ketika dia melangkah, saya nggak pernah lihat dia ragu-ragu sedikit pun. Memang keras vokalnya dia, itu memang stylenya dia begitu, tapi dia nggak pernah setengah-setengah. Meskipun dia tahu dia akan resikonya bagaimana. Bahkan saat waktu dia mau ditahan kasus Indosuria pun dia udah pesen sama kita. Sama aku, sama Kate, sama teman-teman LQ, waktu itu belum ada Quotient Fund ya. Dia udah pernah bilang, ini saya pegang kasus besar triliunan, investasi bodong. Masalahnya ini ada di instansi itulah ya. Saya kalau terus hajar perkara ini, saya bisa masuk, kalian siap-siap ya. Jadi itu satu hal yang buat saya amazed gitu. Ini orang ketika dia melangkah, dia nggak pernah berani setengah-setengah. Beberapa kali saya sama Kate selalu bilang, Pi atau aku sama Kate atau biasanya Tan, Papi ini orangnya hebat ya. Kayak dia tuh bold banget gitu, belum tentu satu di antara 1.000 orang di dunia ini tuh sebold itu gitu loh. Dengan karakteristik kepemimpinan yang ya ini tuh koleris banget gitu, tipe pemimpin banget gitu. Dia tuh bisa mimpin, belum tentu ketemu satu di antara 1.000 orang kayak gitu. Jadi saya termasuk bersyukur pernah mengenal Alvin Lim. Alvin Lim pernah punya tempat tersendiri dalam hidup saya. Meskipun ya hubungan saya sama Ko Alvin ya namanya hubungan rumah tangga ya, gak ada yang mulus-mulus lah. Apalagi dengan karakteristik keras kayak gitu kan, saya dituntut untuk lebih lembut buat bisa ngimbanginnya gitu. Tapi satu hal lagi yang bikin saya, wah gitu, kayak tersentuh hati saya gitu. Kemarin itu kan sebelum hari dia pergi itu, tukang pijit itu datang ke rumah kan. Biasanya ya kita tuh nggak pernah deep talk sama orang. Bahkan diantara kita juga kita ya ngomongin yang perlu-perlu aja, karena saking sibuknya sekali kita sama pekerjaan ini gitu, sama hal-hal ini terus bergulir gitu. Sampai akhirnya kemarin tukang pijit itu belum sempet saya balas, tahu-tahu dia datang ke sini. Waktu itu masih kosong, ini ruangan belum siap. Dia datang, terus akhirnya dia lihat Ko Alvin,
Dia cerita sama saya, "Non, kemarin tuh Bapak cerita apa kayak talk aktif gitu loh, ngomongnya halus lembut. Katanya dia bilang dia sayang sama Non," katanya. Kayak saya, kok gimana gitu ya, orang yang biasanya keras bilang kok sayang sama saya di saat-saat malam terakhirnya dia gitu. Itu sih, jadi ya dibalik semua kerasnya, ya kalau mungkin ada di sini teman-teman atau keluarga LQ, keluarga Question Fund, keluarga Q News yang pernah sakit hati atau gimana gitu sama perkataannya, mohon dimaafkan ya, saya minta maaf atas nama Ko Alvin. Semua itu bukan hanya karena emosi, tapi sebenarnya dia itu tipe yang kalau ketika dia sayang dia pasti akan tegur dengan keras. Apalagi Question Fund, Question Group ini, LQ ini udah dia bangun dengan susah payah dari nol gitu. Yang sering dia banding-bandingkan pengacara senior itu ya, ini kan baru tapi dia bisa sejauh ini gitu loh. Itu nggak main-main, dari pagi sampai malam, pagi sampai malam. Bener-bener dari dulu waktu saya nemenin, jam 2 pagi dia masih angkat-angkat telepon dari klien gitu. Klien nangis-nangis, "Pak, uang saya di investasi bodong ini belum balik gitu. Ini uang mertua saya nggak tahu saya masukin ke sini, rumah tangga saya bisa berantakan kalau ini." Jadi dia dengan kondisi dia yang hipertensi apa segala macem, hari-harinya dia tuh sebenarnya dia dengerin keluh kesah orang, dia tuh lurusin benang kusut gitu. Jadi udah sih, saya sebetulnya nggak tahu juga mau ngomong apa, belum persiapan. Cuma ya ini yang bisa saya sampaikan, ini yang bisa saya bagi untuk LQ, Question Fund, Question News. Sampai saat ini kita belum ada wacana untuk bubar atau apa, enggak. Semuanya masih on schedule. Masih ada perkara-perkara yang masih kita tangani yang udah kita lagi tunggu sementara cair gitu loh. Ya semoga semuanya berjalan dengan lancar. Mohon bantuannya, dukungannya. Ya, terima kasih.